Bagaimana mungkin kita menyaksikan kesetiaan Allah dan tetap tidak mempercayai firman-Nya? Dalam sesi 7, kita belajar kerendahan hati sebagai jalan menuju kuasa Allah dan kesombongan sebagai penyebab serangan musuh. Wow! Menurut saya, sebuah bangsa dapat diubah oleh iman yang ada di ruangan ini. Amin. Wow! Selamat datang di kurikulum Tak Kenal Penyerah. Kita sampai di sesi ke-7. Judulnya Senjata-Senjata Anugerah. Kita akan mulai membahas bab 9 dan 10. Jadi silakan duduk dan akan kita mulai. Sungguh luar biasa bersama para prajurit di sini. Akan saya bacakan Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Setiap anak Allah berada dalam peperangan. Jika tidak, kita berasal dari dunia ini dan kita tertipu mengira diri kita milik Allah. Dapatkah Anda membayangkan hidup di bawah Nazi Jerman pada zaman Hitler? Jika Anda keturunan Jerman, Anda dapat hidup tenang, tidak terusik. Setiap hari keadaan nyaman dan normal. Tapi jika Anda adalah seorang keturunan Yahudi, Anda harus berjaga-jaga. Anda akan hidup sepenuhnya berbeda dari orang Jerman. Anda memahami maksud saya? Orang Yahudi yang wijaksana mempersenjatai diri mereka. Mereka tidak berakhir dalam penindasan, kamp konsentrasi, dan bahkan kematian. Iblis dan ante-antenya jauh lebih buruk dari Hitler. Jika Anda keturunan iblis, Anda bukan sasaran tembak. Anda tidak perlu bersikap sedang berperang. Yesus berkata pada pemuka agama, "Kamu berasal dari dunia ini." Dia lalu menyatakannya dengan lebih spesifik, "Iblislah yang menjadi bapamu." Mereka mengira sedang melayani Tuhan, tapi sebenarnya melayani iblis. Dan Yesus menegaskannya. Jadi, dunia tempat kita hidup ini memusuhi segala sesuatu yang berasal dari Allah. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 19, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Tidak ada kelonggaran dalam pernyataan ini. Yesus berkata, dunia akan membenci kalau kau milikku. Aspek penting lainnya untuk dipersenjatai dengan benar adalah kita juga perlu memahami senjata apa saja yang kita miliki. Menurut Paulus dalam 2 Korintus, senjata kita bukan dari dunia ini. Senjata kita diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk menghancurkan benteng-benteng. Kuasa Allah, apakah dimaksudkannya dengan kuasa Allah ini? Itulah anugerah Allah. Baik, bila kita belajar lebih jauh lagi dari Petrus, kita akan menemukan bahwa pelimpahan kuasa Allah dalam hidup kita adalah salah satu aspek dari anugerahnya. Nah, Paulus menulis hal yang sama kepada Timotius. Dia berkata, "Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi kata Paulus, "Hai Timotius, jadilah kuat dalam anugerah Allah." Jika pengertian kita tentang anugerah terbatas hanya pada pengampunan dosa dan tiket ke sorga, maka pernyataan itu tidak ada artinya. Jika kita memahami anugerah itu pelimpahan kuasa Allah, kita memahami maksud Paulus, "Jadilah kuat dalam kuasa Allah." Itulah yang dimaksudkannya. Amin. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan membahas lebih lanjut surat Petrus yang sangat mengagumkan. Nah, sekarang saya akan membaca banyak ayat-ayat firman Tuhan. Alasan mengapa saya membaca adalah ayat-ayat ini akan menjadi pusat perhatian kita mulai dari sesi ini sampai dari pelajaran terakhir nanti. Nah, 1 Petrus 5 ayat 5-12, Petrus berkata, "Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak,
tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, dan ketahuilah semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 12, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Mengagumkan bukan? Petrus berkata, inilah anugerah sejati Allah yang membuat kamu bertahan. Nah, tampaknya Roh Kudus tahu bahwa gereja akan menurunkan anugerah menjadi sekedar pengampunan dosa dan tiket ke sorga. Bukan bermaksud untuk merendahkan arti anugerah tentang hal itu. Kita bersyukur bahwa Allah mengampuni dosa kita dan menyediakan sorga oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Tapi lebih dari itu, Petrus berkata, ini anugerah sejati Allah yang membuat kamu bertahan. Dengan kata lain, pelimpahan kuasa Allah untuk berjuang. Amin. Kita akan membahas penjelasan Petrus ini kalimat demi kalimat. Kalau Anda merasa sejauh ini sudah baik, tunggu sampai kita membahas hal ini. Mari kita cermati dulu ayat 5 dan 6. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Perhatikan, dia berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dengan kata lain, artinya, mari kita bersatu dalam misi yang sama. Saling merendahkan diri berarti dalam misi yang sama. Itulah wawasan dari istri saya, dan menjadi pewahyuan luar biasa bagi saya. Dia belajar dari seorang perempuan beriman. Bagaimana itu terjadi? Padahal kita punya aneka kepribadian, kekuatan, dan keinginan. Jawabannya adalah dengan berjubahkan kerendahan hati. Karena Allah menentang orang yang sombong. Sebaliknya, Dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Benar? Kita harus mengerti siapa yang sombong dan siapa yang rendah hati. Benar? Orang yang rendah hati, percaya, yakin, dan taat pada firman Allah, bukan pada pikiran, nalar, perasaan, atau keinginan mereka. Mereka bergantung sepenuhnya pada kemampuannya dan bukan pada kekuatan pribadi. Saya mau baca dalam Habakuk 2 ayat 4. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, kita melihat di dalam Alkitab, kesombongan dan iman dianggap berlawanan. Kerendahan hati dan iman bergandengan tangan. Begitu juga kesombongan dan ketidakpercayaan. Mari saya berikan ilustrasi. Ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh Musa menugaskan pemimpin dari setiap suku untuk mengintai tanah perjanjian. Lalu 12 pemimpin diutus oleh Musa dan pergi ke tanah Kanaan selama 40 hari. Dan mereka kembali, dan 10 dari pemimpin itu, pemimpin yang kelihatannya sangat rendah hati, itu berkata, tanahnya sangat baik dan subur, mengalirkan susu dan madu, dan inilah buah-buahan dari sana. Namun penduduknya seperti raksasa. Ada kota-kota berkubu di negeri itu. Ada tentara yang sangat kuat. Mereka punya senjata pembinasa massal. Mereka punya tank M1. Kita hanya budak-budak yang baru saja bebas. Kita sama sekali tak sebanding dengan mereka. Kita harus melindungi istri kita. Kita harus melindungi anak-anak kita. Kita tidak dapat memasuki dan mengambil alih negeri itu. Nah, dua mata-mata lain, salah satunya adalah Kaleb, segera berdiri. Apa yang kalian bicarakan? Mereka bisa kita sikat habis. Kita harus langsung ke sana dan mendudukinya. Tuhan sudah menyerahkan negeri itu kepada kita. Nah, jemaat terperangah mendengar dua pria ini. Mereka lega, pemimpin yang lain bijaksana dan rendah hati dan tidak berlagak.
Dan mereka lega. Hanya 2 orang yang begitu pongah sampai tidak mempertimbangkan istri dan anak mereka. Jadi 3 juta orang Yahudi saat itu senang karena pemimpin yang lebih tua dan sangat bijaksana. Namun tahukah Anda apa yang sungguh mengagumkan? Allah berkata, berapa lama bangsa ini merendahkan aku? Berapa lama mereka tidak mempercayaiku? Yang tampak rendah hati, ternyata sama sekali tidak rendah hati. Sebenarnya ketidakpercayaan mereka adalah kesombongan. Mengapa begitu? Karena mereka mendasarkan perhitungannya pada kekuatannya sendiri. Sedangkan Joshua dan Kaleb melihat betapa besar Allah dibandingkan musuhnya. Dan mereka mendasarkan perhitungannya seluruhnya pada anugerah Allah. Kedua orang ini diberkati dan pemimpin lain terkutuk. Jadi mana pemimpin yang benar-benar rendah hati dan mana yang benar-benar sombong? Perlu kerendahan hati untuk beriman, karena beriman berarti mengandalkan anugerah Allah, bukan kemampuan. Kemampuan Allah, bukan kemampuan Anda. Jika mata-mata itu percaya, mereka sudah bergerak dan mengambil alih negeri itu. Mereka semua akan tunduk pada firman Allah, bukan pada penalaran manusia. Mereka akan merendahkan diri satu sama lain dan berada dalam misi yang sama. Itulah yang dimaksudkan Petrus dengan berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bukan menjadi dungu, mengikuti tradisi, dan berada dalam perhambaan. Ia berkata, berada dalam firman Tuhan dan percaya pada firman Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Begitu Israel berperang, bagi penonton, mereka seperti bergerak dengan kekuatannya sendiri. Saya mau katakan, kadang kita bergerak dalam anugerah Allah dan kelihatan seakan-akan kita bergerak menurut kemampuan pribadi. Jika ada orang yang melihat Tyler Townsend lari, ada yang berpikir harus membangun lini pertahanan untuk melawannya. Tahukah Anda, tim lain di Liga Kota harus membangun ini pertahanan untuk menghentikan Tyler Townsend. Mereka pikir, wah, anak ini berbakat. Padahal anugerah Allah yang bekerja dalam dirinya mencetak 17 skor sepanjang musim pertandingan lalu. Anda memahami maksud saya? Ada waktu lain ketika anugerah Allah begitu nyata seperti pada Simpson. Anda memahami maksud saya? Amen? Untuk berjubah kerendah hati berarti mengenakan senjatanya, bukan senjata kita. Petrus berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan berbicara tentang kemampuannya, keperkasaannya, kekuatannya. Itulah persenjataannya. Bagaimana menerapkannya secara praktis? Kita tidak membiarkan pengalaman kita atau orang lain menafsirkan firman Allah. Sebaliknya, kita percaya melampaui penalaran dan logika. Amen. Kita harus mempersilahkan firman-Nya mendikte pengalaman kita. Anda tahu, selama ratusan tahun, pengalaman mendikte bangsa Israel. Kau tidak bisa mempertahankan diri terhadap musuh yang lebih kuat, yang memiliki kekuatan dan senjata lebih kuat dari kamu. Itulah yang dikatakan oleh pengalaman pada mereka. Mesir mendominasi mereka. Mereka tidak dapat membebaskan diri dari perbudakan. Perlu campur tangan Allah untuk melakukannya. Dia membebaskan mereka dengan tangannya yang kuat, kata Alkitab. Musa berkata, dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Itu Keluaran 13 ayat 9. Tetapi juga dikatakan, mereka segera melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Segera. Waktunya sekitar 2 bulan. Mereka berpegang pada pengalaman panjang perbudakan, bukan pada tangan Tuhan yang membebaskan mereka. Tangan Tuhan yang mengalahkan Mesir ini juga akan mengalahkan pasukan Kanaan. Menariknya, Kanaan itu kalah kuat dari Mesir. Betapa sering kita bertindak serupa. Kita dalam perbudakan, terbelenggu oleh bala kegelapan. Kita terbelenggu oleh dosa dan perbudakan. Terlaknat untuk mati, masuk neraka dan binasa. Namun Allah datang dan menyelamatkan kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita, membebaskan kita dari bala kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Itulah mujizat terbesar yang dapat terjadi di seluruh dunia.
Kalau kita percaya Dia melakukan hal itu kepada kita, kenapa kita tidak percaya Dia akan membebaskan kita dari penyakit yang mungkin menyerang tubuh kita, kekurangan uang, atau kekurangan hikmat? Semua itu pasukan yang jauh lebih lemah dari yang sudah dikalahkannya, yaitu pasukan iblis. Amen. Sayangnya kerendahan hati sering disalahpahami sebagai sikap lemah, lembek, dan rapuh. Itu bukan kerendahan hati. Amen. Berulang kali di dalam Alkitab menunjukkan orang yang benar-benar rendah hati, mereka sering dianggap sombong. Lihat Daud, ketika dia berumur 16 tahun, 3 kakak sulungnya sedang berperang. Ayah Daud berkata, bawalah perbekalan, dan lihatlah bagaimana keadaan kakak-kakakmu. Lalu Daud pergi ke medan tempur dan menaruh perbekalan yang dibawanya, daging dan keju, kepada penjaga perbekalan. Lalu dia keluar dan melihat keadaan kakak-kakaknya, dan dia melihat mereka dalam posisi yang ganjil, menggigil bersembunyi di balik batu karang. Daud melihat mereka dan melihat raksasa Filistin itu, dan dia berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Dan ketika dia berkata demikian, kakaknya terganggu sekali melihat sikap adiknya itu. Dan dia berkata, aku tahu kesombonganmu dan kejahatan di hatimu. Itu dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Versi TEV berkata, kau berlagak berani. Versi NIV berkata, aku tahu betapa pongahnya kamu. Eliab menganggap Daud angkuh dan sombong. Tapi siapa sebenarnya yang sombong? 1 pasal sebelumnya, Nabi Allah mendatangi Isai. Ada raja di antara anak-anakmu. Secara alami, Isai membawa Eliab. Ya, dia kan tingginya 6 kaki, beratnya 260 pound. Dia hanya punya 4% lemak di tubuhnya. Dia quarterback di tim Notre Dame. Dia fasih berbicara. Dia pastilah orangnya. Tetapi Allah berkata kepada Samuel, aku telah menolaknya. Satu alasan penolakan Tuhan, kesombongan. Eliab menuduh Daud sombong, tapi sebenarnya dia sendiri yang sombong. Masalahnya seperti ini. Eliab memperhitungkan raksasa itu menurut kemampuannya sendiri. Tetapi Daud memperhitungkannya menurut anugerah Allah. Daud membandingkan raksasa itu dengan Allah. Kau tidak ada apa-apanya, Bung. Aku mendatangi kamu bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan anugerah dan kemampuan Allah. Tapi Daud dianggap sombong. Tetapi Allah berkata, ia orang yang berkenan di hatiku. Eliab ditolak Allah karena ia sendirilah sebenarnya yang sombong. Katakan amin, lebih bersemangat lagi. Mari saya berikan ilustrasi lain bahwa kita sebetulnya tidak mengerti makna sesungguhnya dari kerendahan hati. Bila Anda melihat dalam Bilangan pasal 12 ayat ketiga, biar saya bacakan bagi Anda. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Pernyataan yang luar biasa. Pasti Anda bersuka cita jika hal itu ditulis tentang Anda. Laki-laki yang paling rendah hati di muka bumi, perempuan yang paling rendah hati di muka bumi. Anda pasti senang jika orang lain mengatakannya, tapi tak akan berani mengatakannya sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang menulis kitab Bilangan? Musa. Perlu orang yang benar-benar rendah hati untuk menulis bahwa Anda adalah orang yang paling rendah hati di muka bumi. Amin. Bayangkan seorang pengkhotbah berkata di dalam suatu konferensi, hai saudara-saudara, saya benar-benar rendah hati. Saya akan mengajarkan hal itu pada Anda. Kita akan tertawa dan memintanya pergi. Tapi itulah persis yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut rendah hati. Anda paham maksud Yesus? Aku rendah hati, aku mengajar hal itu kepadamu. Kita sebenarnya nggak tahu apa itu rendah hati. Menyedihkan bukan, karena musuh menjadikan hal itu begitu agamawi. Alkitab memerintahkan kita untuk mengenakan kerendahan hati. Bagaimana kita bisa mengenakan sesuatu yang tidak kita ketahui? Anda paham maksud saya? Saya mengenakan baju ini hari ini dengan sengaja. Saya mengenakan pakaian yang ada pada saya saat ini. Anda perlu mengetahui apa yang hendak Anda kenakan. Amin. Kerendahan hati membuat kita tidak kenal menyerah. Katakan tak kenal menyerah. Kolose 2:18 berkata, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Kerendahan hati yang palsu, kelihatan seperti hikmat, dapat menggagalkan kemenangan Anda di dalam Kristus.
Banyak orang yang tidak mencapai panggilan hidup mereka. Anda tahu itu? Anda memahami maksud saya? 3 juta orang tidak mencapai panggilan hidup mereka. Seorang pemimpin berkata pada saya, "John, kau lebih suka berkhotbah pada 3 juta orang atau 12 pemimpin?" Saya lebih suka berkhotbah pada 3 juta orang. Jawabannya tidak bijaksana, karena 10 dari 12 pemimpin menyebabkan 3 juta orang tidak memenuhi panggilan hidup mereka. Jadi lebih baik berkhotbah pada 12 pemimpin daripada 3 juta orang. Perkataan yang sangat bijaksana. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin, kita dipanggil untuk menjadi orang yang berpengaruh. Jadi bagaimana Anda memimpin? Anda dipersenjatai dengan kerendahan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, atau Anda nampak rendah hati tapi masih bergerak menurut kekuatan sendiri? Menurut Paulus, hal itu nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tetapi tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itu Kolose 2:23. Kita ditetapkan untuk unggul, tetapi Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Setiap orang yang dalam generasi Kaleb dan Joshua ditetapkan untuk unggul. Eliab harusnya unggul sebelum Daud datang, tetapi kerendahan hati yang palsu mencuri kekuatan, janji, buah, kemampuan untuk memerintah dalam hidup ini, dan juga seluruh upahnya, dan juga upah kekalnya. Paulus menasihati, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Orang rendah hati tidak menganggap dirinya pandai. Saya tidak akan lupa ketika suatu majalah internasional suatu ketika menelepon. Dia berkata, kami sedang menyusun suatu artikel tentang sesuatu dan kami ingin mendengar pendapat John. Kami menghubungi beberapa pemimpin di tubuh Kristus dan kami ingin mendengar pendapat John. Saya katakan pada sekretaris, tunggu, saya pikirkan satu malam. Bisa menunggu kan? Permintaan itu sangat mengganggu saya. Itu seperti kuku mencakar papan tulis. Anda ingat bagaimana bunyinya? Saya bercerita kepada Lisa malamnya, wah, aku benar-benar terganggu. Lalu paginya, saya bangun dan pikiran itu kembali menerpa saya. Oh, syukurlah, saya berterima kasih pada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, saya mungkin berkekacauan. Lalu saya katakan pada Lisa, Lisa, kupikir aku tahu jawabannya. Kata saya, siapa aku sampai harus memberikan pendapat? Aku ini seorang duta. Alkitab berkata kita duta atau utusan Allah. Ketika duta diutus ke suatu negara, ia tidak pergi untuk menyampaikan gagasannya. Ia menyampaikan perkataan raja kepada negara itu. Sungguh sombong dan lancang kalau aku menyampaikan pendapatku. Majalah ini mendatangi saya sebagai wakil Kristus. Saya duta Kristus. Siapa saya sampai harus menyampaikan pendapatku? Saya katakan pada sekretaris, tolak pemerintahan wawancara itu. Aku tidak mau diwawancarai. Saya teringat ketika mulai merintis pelayanan. Kami sering berjalan selama 4 tahun. Kami menjelajahi pantai timur dengan Honda Civic kecil kami. Edison ada di salah satu kursi, Austin di kursi lain. Bagasi bertumpuk di mana-mana. Seluruh kaset dan buku perpustakaan kami berjejal di 2 kotak di sela-sela kursi. Daryl, kau tertawa histeris. Dan kami berjalan keliling dan berkhotbah di gereja-gereja, Lisa dan saya. Kami berkhotbah di gereja-gereja yang kecil mungil. Dan Anda tahu kami kerja keras dan kerja keras. Dan saya berkata, wow, astaga, tetapi saya setia. Saya berkhotbah seperti kepada 10.000 orang. Saya duduk dan berpikir, aku tahu aku dipanggil ke bangsa-bangsa. Dan ketika aku berdoa di tempat terpencil di Florida, Tuhan berbicara kepadaku, wow, anakku, kau sudah setia kepadaku. Aku mengutusmu ke gereja-gereja kecil. Engkau sangat setia. Gereja-gereja ini tidak berpengaruh. Boleh saya katakan ini, ada gereja kecil yang berpengaruh di masyarakatnya. Ada pula gereja besar yang sama sekali tak berpengaruh di masyarakatnya. Mereka hanya merupakan perkumpulan. Oke. Jadi banyak gereja yang saya layani yang sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, saya melayani di gereja yang tidak banyak berdampak pada lingkungannya. Tapi Tuhan berkata, aku mengujimu. Kau sudah setia kepadaku di padang gurun. Sekarang aku akan mulai memberkatimu melampaui imajinasimu yang paling liar. Aku akan mulai mengutusmu ke gereja yang sangat berpengaruh. Kau akan mulai berbicara di tempat yang berdampak besar di komunitas mereka dan wilayah mereka.
Dan Tuhan juga berkata, aku akan memberkatimu secara finansial, melampaui bayanganmu. Dan saya hanya terduduk takjub. Rasanya saya ingin berteriak, wow, Tuhan berbicara kepada saya. Lalu dia menyatakan ini setelah berbicara tentang berkat. Tetapi akan ada ujian. Lalu saya tergagap, apakah kau akan percaya kepadaku untuk setiap perkataan yang kau sampaikan di mimbar, bukan menyampaikan pendapatmu? Apakah kau akan terus mempercayakan keuanganmu kepadaku? Dan tentang bagaimana menggunakan uang, apakah kau berkata, oh kita dapat uang, mari belanja? Apakah kau akan memutuskan menurut keinginanmu, atau mulai memandang kepadaku? Lalu saya pulang dan memberitahu istri saya. Saya menceritakan semuanya, dan ia hanya memandang saya dengan tenang. Satu hal yang saya sukai dari istri saya, ia takut akan Allah. Istri saya bisa berpergian keliling dunia, dan saya sama sekali tidak khawatir. Kenapa? Hati saya percaya kepadanya. Kenapa? Karena ia takut akan Allah. Saya pulang dan menceritakannya pada Lisa. Kami di dapur, dan kata Lisa, John, ketika kamu baru bercerita separuh, aku sudah ingin berdiri dan menari-nari di dapur ini. Namun saya mendengar bagian selanjutnya, aku ingin tersungkur. Kata saya, Lisa, itu respon yang tepat karena kau takut akan Allah. Jadi, Allah akan memberkati kita. Tapi ini yang sering dikatakan Tuhan kepada saya. Anakku, semua anakku diuji dalam dua arena, di padang gurun dan dalam kelimpahan. Kebanyakan orang tidak jatuh di padang gurun. Padang gurun adalah tempat ketika Anda harus percaya kepadanya dalam segala sesuatu. Kebanyakan orang gagal dalam kelimpahan. Kesombongan itu sangat menyesatkan. Itu senjata kegelapan paling efektif untuk menghambat orang mengakhiri pertandingan dengan baik. Orang sombong disimpangkan. Katakan disimpangkan. Mereka tidak siap menghadapi serangan musuh. Mereka diserang dari belakang. Mereka yang kehilangan segalanya sering berkata, saya sama sekali tidak menyangka itu terjadi. Ada alasan kenapa itu terjadi. Perhatikan senjata Allah. Masing-masing menghadap ke depan. Baju jirah, perisai iman, semuanya menghadap ke depan. Apa yang menjaga bagian belakang kita? Yesaya 58, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tetapi Allah berkata, aku tidak membagikan kemuliaanku pada yang lain. Ketika kita sombong, kita kehilangan perlindungan di bagian belakang dan jadi sasaran empuk musuh. Bukan mudah menghantam musuh dari belakang ketika ia tidak melihat. Itulah yang terjadi ketika Anda masuk dalam kesombongan. Anda masih mengikuti? Ya, saya katakan Anda masih mengikuti. Saat kita meninggikan pendapat kita melebihi pendapatnya, kita sombong, kehilangan pertahanan bagian belakang. Saya gemetar menyadari betapa kita keliru memahami kerendahan hati dan kesombongan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Berapa banyak orang yang binasa karena tidak berpengetahuan? Jika Eliab menyalahartikan kerendahan hati Daud sebagai kesombongan, dan 10 mata-mata dan semua orang Israel menyalahartikan kerendahan hati Joshua dan Kaleb sebagai kesombongan, bagaimana dengan kita sekarang? Ini bisa dibandingkan dengan suatu perjalanan jarak jauh, di mana Anda sedang dalam perjalanan, dan Anda sedang menuju kepada suatu teritori padang gurun yang banyak ular berbisa dan binatang liar yang berbahaya. Binatang-binatang yang berbisa, yang agresif, yang dapat melukai, dan yang dapat membunuh orang. Anda ingin piknik ke alam bebas, tetapi bukannya makan siang, Anda malah dijadikan makan siang. Anda tidak tahu apa yang ada di wilayah itu. Saya tidak pernah lupa ketika saya dan Lisa menikmati waktu yang luar biasa ketika bersafari di Afrika. Saya memberitahu itu saat yang paling luar biasa yang pernah dialami saya dan istri saya. Kami turun dan melihat macan tutul dan singa, dan Lisa sangat ingin membelai si singa. Ia melambaikan tangan ke singa dan mendekati ke Land Rover kami, dan saya berkata, jangan main-main. Ia ingin membelainya. Halo singa betina, aku saudarimu. Dan saya berkata, jangan lakukan itu sayang.
Karena ia sangat mencintai singa-singa betina. Ia menulis buku Singa Betina Bangkit yang mengandung pesan yang luar biasa. Saya ingat Lisa dan saya ada di daerah makan. Ini suatu akomodasi yang berbintang 5, seorang pastor di Afrika yang menjamu kami untuk ini. Ini mungkin suatu pengalaman terhebat bagi saya di alam liar. Saya ingat bahwa setiap kami memiliki bungalow masing-masing. Setiap orang punya bungalow sendiri. Luasnya sekitar 130 meter persegi. Di daerah makan ada api unggun yang besar khas Afrika dan mereka menyajikan makanan yang luar biasa. Saya ingat di malam pertama, setelah makan daging segar dari impala, kami kembali ke bungalow. Bungalow kami cukup jauh jaraknya dari tempat kami makan. Dan petugas ranger itu menuntun kami dengan senter dan dia menyatakan kepada kami, jangan meninggalkan bungalow sepanjang malam. Jangan pergi tanpa pengawasan. Dan dia berkata, tidak ada pagar. Dan binatang buas ini berkeliaran pada malam hari. Jangan keluar mengambil camilan di dapur, atau Anda akan menjadi camilan. Pikir saya tak mau meninggalkan tempat ini sampai matahari terbit dan mereka mengetuk pintu. Anda paham? Saya tahu apa yang terjadi. Anda memahami maksud saya? Orang yang tidak tahu apa itu kesombongan atau orang yang kurang pengetahuan dapat dibandingkan dengan seperti orang yang berada di alam liar, berjalan keluar dengan lugunya untuk mengambil camilan di tengah malam dan menjadi camilan binatang liar. Kita perlu kerendahan hati, maka kita perlu tahu apa sebenarnya rendah hati itu. Semoga saya sudah mempersenjatai Anda dengan kerendahan hati dalam sesi ini. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Roh Kudus tahu batas kemampuan Anda. Sesi 8, menanggalkan beban, membahas bagaimana menanggapi tekanan hidup dan mengapa perlu menyambut pelatihan Allah untuk membangun iman Anda.